Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan 2022, golongan 3, angkatan 29, kelompok 1, nomor daftar hadir 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video monolog dengan tema Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Pembahasan yang akan dipaparkan pada video kali ini yaitu tentang profil instansi, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, jenis layanan yang diberikan, standar layanan yang diharapkan, kemudian keterkaitan tugas dengan pencapaian instansi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang profil instansi. Saya bekerja di pemerintah Kota Banjarbaru pada unit kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru bagian hukum yang beralamat di Jalan Panglima Batur nomor 1 Banjarbaru, lantai 2. Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kota Banjarbaru. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, maka ditetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru nomor 54 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja pada Sekretariat Daerah. Berdasarkan perwali tersebut, bagian hukum merupakan salah satu bagian dari 9 bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Bagian hukum berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tugas dan fungsi bagian hukum secara umum yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan evaluasi di bidang perundang-undangan, serta bantuan hukum, dokumentasi, dan informasi. Visi bagian hukum yaitu terwujudnya Kota Banjarbaru sebagai kota 4 dimensi mandiri dan terdepan, terciptanya kepastian hukum atau jaminan hukum, perlindungan hukum, serta ketertiban hukum dan tegaknya supremasi hukum. Kemudian yang terakhir, terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Kemudian misi bagian hukum yaitu membangun budaya sadar hukum dalam masyarakat, khususnya Kota Banjarbaru dalam rangka ketaatan terhadap hukum, baik perundang-undangan nasional maupun daerah, hukum adat, hukum agama, serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang bersendikan keadilan dan dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, penegakan hukum secara konsisten guna terwujudnya kepastian hukum. Yang ketiga, meningkatkan peranan aparat penegak hukum untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban serta stabilitas daerah guna terwujudnya jaminan kepastian hukum. Yang keempat, mengembangkan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban. Yang kelima, memasyarakatkan produk hukum daerah dan pemerintah pusat kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum. Yang keenam, mengadakan koordinasi sama komponen pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah, rancangan keputusan kepala daerah, dan keputusan lainnya yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Daerah. Terakhir, mengevaluasi dan menganalisa produk hukum yang telah dan belum dilaksanakan. Selanjutnya mengenai struktur organisasi. Pada bagian hukum, terdapat 13 orang pegawai, yang terdiri dari 10 aparatur sipil negara dan 3 non-aparatur sipil negara. Berikut susunan struktur organisasi bagian hukum yang dipimpin oleh Bapak Gugus Sugiyarto. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi yang saya laksanakan di bagian hukum dengan jabatan penyusun bahan bantuan hukum. Tugas dan fungsi yang pertama yaitu menerima dan mengumpulkan bahan penyusunan bantuan hukum, mengklasifikasi bantuan hukum berdasarkan jenis dan macamnya, melakukan penelaahan terhadap bahan bantuan hukum, menginventarisasi data rencana aksi nasional hak asasi manusia atau yang biasa disebut RANHAM, kemudian membuat dokumen kelengkapan kegiatan RANHAM, mensosialisasikan kegiatan RANHAM, menyusun dan menata bahan bantuan hukum, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
Jenis layanan yang diberikan pada bagian hukum yaitu pemberian pendapat dan atau pertimbangan hukum dan atau bantuan hukum. Kemudian penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya mengenai standar layanan yang harus dicapai. Pada bagian hukum, terdapat standar layanan yaitu mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Kemudian, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata dan adil, terciptanya produk hukum daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menjaga kerahasiaan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Dan yang terakhir, keterkaitan tugas dengan tujuan instansi dan bagaimana perwujudan Smart ASN dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, bentuk pekerjaan telah dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kode etik aparatur sipil negara, serta selalu berusaha mengembangkan kompetensi diri sehingga pelaksanaan tugas sesuai pada visi dan misi instansi. Jika sudah tercapainya visi dan misi instansi, maka tujuan instansi tersebut juga telah tercapai. Demikian video singkat monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Terima kasih.